Ya biasa lah ya, kalau orang udah dipanggil polisi itu, ya enggak? Nah, banyak banget deh tuh penyakit yang datang. Jantung, ambeien, ya kan? Stroke, kumat, apalagi encok, gelinu, lemes-lemes, ya kan? Semua itu nyatu deh. Itu biasa, kalau dipanggil polisi pasti penyakit semua pada datang. Panik, panik, ada yang panik, takut ditangkap polisi. Panik, panik, ada yang panik, takut ditangkap polisi. Nggak ngaca kau siapa kau itu? Nggak ngaca muka kau itu kayak apa? Ngaca muka kau itu kayak apa? Cakep nggak kau? Baru kau menghina orang lain. Melihat patung pada salib, dia merinding. Ini masalah intern umat Islam didengar oleh orang lain, dia lapor. Tentu itu baliknya kepada hukum negara yang kita serahkan kepada hukum. Kita tinggal di negara hukum, kita serahkan kepada hukum. Selanjutnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait masalah ini. Abdul Somad itu menyatakan bahwa dia tidak mau meminta maaf karena dia sedang menyampaikan ajaran agamanya. Saya baru tahu bahwa pertama, di dalam salib Kristen itu ada setan atau jin kafir, itu merupakan ajaran Islam. Baru tahu saya bahwa itu adalah ajaran Islam. Iman orang Islam itu terlalu lemah sehingga terlalu mudah dikafirkan hanya dengan melihat patung salib. Begitu lihat patung salib bisa jadi kafir. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Ustadz Abdul Somad, di mana beliau sedang berdakwah di lingkungannya sendiri, di tempatnya sendiri, dan menjawab pertanyaan orang. Sekarang saya cerita lagi, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Saya bilang sekarang dengarkan, demi Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Laporin silakan. Allahu Akbar. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Sungguh telah kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Nggak boleh bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi nggak ada masalah gitu loh dibilang kafir. Dibilang domba-domba yang sesat, nggak ada masalah kok. Sama sekali nggak ada masalah. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Tangkap tuh Yahya Waloni bilang-bilang kafir. Bukan saya bilang, Al-Quran, Al-Maidah. Tangkap tuh Al-Quran. Yang belain Somad, tukang mabok. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir belain Somad. Tapi kalian tahu, 3/4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Gak ada yang berani ngadepin gue dalam keadaan normal. Aduh, belain ulama lo takbir-takbir, mabok semua dong cong, bau alkohol mulutnya. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka.
Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, nggak usah kau omongin. Mungkin aja Somat ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib? Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim. Kan begitu? Tuh, kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Waloni, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Waloni itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini, begitu, nyinggung-nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, begitu. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Hoi kawan, beda kelas. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone, pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran
mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, ya saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Begitu ditangkap polisi, dipanggil polisi, katanya stroke berkali-kali. Ya biasalah ya, kalau orang udah dipanggil polisi itu, ya enggak? Nah, banyak banget deh tuh penyakit yang datang. Jantung, ambeien, ya kan, stroke, kumat, apalagi encok, pegelinu, lemes-lemes, ya kan, semua itu nyatu deh. Itu biasa, kalau dipanggil polisi pasti penyakit semua pada datang, ya enggak. Nah tapi ada juga tuh belum dilaporin ke polisi, tapi udah kabur dulu ke Arab. Nah ada yang tahu nggak siapa dia? Itu tuh orangnya yang suka nyanyi lagu ini loh, panik, panik. Ada yang panik, takut ditangkap polisi. Panik, ada yang panik, takut ditangkap polisi. Nah, ada yang tahu nggak siapa yang suka nyanyi lagu ini? Ayo, panik, ada yang panik. Nah, ada yang panik, kemarin teriak-teriak, ya kan? Sekarang begitu polisi udah mulai tegas, nah, takutan deh, ya kan? Udah pada kabur. Nah, Haikal Hasan, apa kabar? Mana pesantren kau? Siapa kiai kau? Ya?
Kok nggak ini mulutmu itu ya? Nggak ada bagus-bagusnya ku tengok kau ngomong. Semua kau jelek-jelek aja, Mat. Ya, semua kau caci maki. Jokowi pun kau caci maki. Nggak ada hormat kau sama kepala negara. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau udah hebat? Kau pikir kau bakal masuk surga? Belum tentu. Kita diajarkan untuk menjaga lisan kita, untuk tidak mencaci maki dan menghina orang lain. Apalagi kau ngaku katanya ustadz. Masa kau nggak tahu itu? Ya? Jangan sombong kau. Kemarin kau teriak-teriak longor. Siapa kau bilang longor? Nanti ku laporin kau. Pucat muka kau itu kan? Jangan macam-macam kau lau ya. Hukum itu ditegakkan hari ini. Siapa yang salah itu harus ditangkap. Ya, aku pengen tahu nyali kau berhadapan dengan polisi. Kau pikir kau siapa selama ini? Gak ada yang kau takuti ya? Kau bilang itu kan? Jangan sombong. Ya, gak ada yang suka sama kau. Gak ada yang suka sama kau. Kau tanya semua orang-orang ini. Gak ngaca kau siapa kau itu. Gak ngaca muka kau itu kayak apa. Ngaca muka kau itu kayak apa. Cakep gak kau? Baru kau menghina orang lain. Aku pengen tahu. Apakah kau bisa teriak-teriak seperti yang di video-video kau selama ini? Ya, apakah kau nanti di hadapan polisi kau bisa kau bilang longor-longor untuk kepala negara? Kau harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah kau katakan. Tidak ada pemerintah yang mengkriminalisasi siapapun. Yang mengkriminalisasi adalah mulut-mulut kalian yang suka menebar kebencian dan permusuhan. Dan sudah waktunya kebenaran itu ditegakkan. Abdul Somad itu menyatakan bahwa dia tidak mau meminta maaf karena dia sedang menyampaikan ajaran agamanya. Sebenarnya no problem juga dia mau minta maaf atau tidak. Ya, itu juga sudah cukup bagi kita untuk bisa mengukur sampai di mana kebesaran jiwanya. Bagi saya menarik bahwa ketika Abdul Somad mengatakan dia tidak bersalah dan dia hanya mau menyampaikan ajaran agamanya, menurut saya ada hal lain yang lebih menarik. Saya baru tahu bahwa pertama, di dalam salib Kristen itu ada setan atau jin kafir, itu merupakan ajaran Islam. Baru tahu saya bahwa itu adalah ajaran Islam. Saya juga baru tahu bahwa merupakan ajaran Islam bahwa iman orang Islam itu terlalu lemah sehingga terlalu mudah dikafirkan hanya dengan melihat patung salib. Begitu lihat patung salib bisa jadi kafir. Lalu saya juga baru tahu bahwa merupakan ajaran Islam bahwa untuk mengatasi jin kafir atau setan di balik patung salib, maka itu bisa diatasi dengan cara ditutup. Saya baru tahu bahwa itu adalah ajaran Islam. Lalu yang berikut lagi, saya juga baru tahu bahwa adalah ajaran Islam bahwa bahkan ketika seorang Islam sudah mati pun dia masih bisa dikafirkan dengan cara memasukkan mayatnya ke dalam ambulans. Dia bisa jadi kafir. Mayatnya jadi kafir loh. Ya, baru tahu saya bahwa itu adalah ajaran Islam. Saya juga bukan hanya baru tahu tapi sekaligus heran bahwa ternyata merupakan ajaran Islam juga bahwa jin kafir atau setan di balik patung salib itu ternyata dalam rangka untuk mengkafirkan umat Islam itu bisa menggunakan kata haleluya, haleluya, haleluya. Terus terang baru tahu bahwa di Quran itu ada kata haleluya, atau di dalam ajaran Islam itu ada kata haleluya. Kata haleluya yang artinya pujilah Tuhan, perintah atau saran memuji Tuhan ternyata digunakan oleh setan atau jin kafir. Jadi setan atau jin kafir menyuruh orang Islam memuji Tuhan dalam rangka mengkafirkan dia. Baru tahu saya juga bahwa
ternyata adalah ajaran Islam bahwa lambang ambulans, palang di ambulans itu sebenarnya adalah salib Kristen atau lambang kafir. Bisa ditunjukkan dasarnya bahwa memang itu adalah ajaran agamanya Abdul Somad, ya sudah, memang dalam hal ini Abdul Somad tidak salah karena dia hanya menyampaikan ajaran agamanya. Saya tidak tahu bahwa itu merupakan ajaran Islam, tapi menurut Abdul Somad apa yang dia sampaikan adalah ajaran Islam. Mungkin si Abdul ini bisa menunjukkan ya dari mana sumber ajarannya, ya kalau di Quran surah berapa atau hadis apa, mungkin bisa dibantu menunjukkan supaya saya juga tahu. Simbol-simbol harus dipahami dengan baik. Ustaz, kenapa keras begini dalam masalah simbol? Akidah tak dapat ditawar-tawar. Saya beli topi ini cantik, sayang betul saya dengan topi. Pas sedang sholat di masjid dipanggil sama bapak-bapak, "Ta'al, sini." Saya sangka dia mau muji peci saya. Oh, peci saya bagus. Tengok. Begitu dia pegang, dia sobek peci saya. Koyak. Tak bisa ngomong saya tengok. Kenapa ente sobek topi saya? Dia bilang ini salib. Saya tidak menganggap itu salib. Kenapa? Lambang bendera Inggris. Bendera Inggris. Belakangan setelah jadi ustadz baru saya baca-baca sejarah. Mereka orang-orang Eropa membawa salib ke benderanya. Bendera Inggris salib. Agama dia bawa salib. Sampai-sampai apa pesan Alzheimer? Kalau mereka tidak bisa engkau salibkan, jangan sampai mereka mati meninggalkan salib. Iringi mereka dengan palang salib. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Kalau tidak dapat engkau salibkan mereka, paling tidak saat ulang tahun dia menjadi kafir, paling tidak setelah mati diantar ke liang lahat dengan palang salib. Tapi orang kita tak peduli dengan simbol-simbol ini. Simbol, hati-hati dengan simbol. Banyak perbuatan kafir yang kita tiru, seperti Ustadz kata ultah tiup lilin, nanti diponis kafir. Apa sampai segitu sekali Pak Ustadz? Ini nampaknya tak bisa menerima karena tiap tahun tiup lilin. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Man tashabbaha, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Lalu kenapa orang yang tiup lilin itu bisa, kata Pak Ustadz, masuk neraka? Karena tiup lilin adalah ritual. Kalau sudah dalam masalah ritual, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jadi jangan katakan saya menempatkan dalil tak pada tempatnya. Saya paham, Bapak ikut jamaah masjid, Bapak Ibu sudah ikut pengajian, tapi andai nanti dibantah oleh orang, jawaban saya ini sebagai alat untuk menangkisnya. Hadisnya jelas, dibelikan anak topi kerucut panjang. Topi kerucut panjang namanya San Benito untuk meniup lilin itu. Ini sudah komplit kekafiran ini. Malam tahun baru dipakai, anak ulang tahun baru dipakai, pakai topi San Benito. Itu topi datang dari mana? Topi itu dibuat oleh Ratu Spanyol Elizabeth, tapi kemudian umat Islam ditekan. Kalau mau tetap di Spanyol harus murtad. Orang Islam yang murtad, membedakan dengan Kristen asli dengan Islam murtad, diberi topi San Benito. Trompet tradisi orang Yahudi. Sambutlah tahun baru itu dengan meniup trompet. Perjanjian lama, buka kitab perjanjian lama, ada ditulis. Itu bukan sekedar simbol. Simbol harus dipahami dengan baik. Nah, pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah, itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Ustaz tak pernah niup lilin? Pernah.
Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu, saya hidup kan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustadz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Mengamalkan Quran justru ditangkap, justru dituduh, justru disakiti, justru dipenjara. Itulah masa belum galak amat itu masa sekarang. Belum. Mungkin juga. Mulai. Wa ulama'um sarun, ulamanya jahat. Dari mulutnya keluar fitnah, kata Rasulullah, dan akan kembali fitnah ke dalam mulutnya sendiri. Bikin sibuk ya Allah orang zalim terhadap orang zalim yang lain. Bikin cakar-cakaran mereka, bikin berebut kedudukan mereka, bikin orang zalim menzalimi orang zalim yang lain, bikin orang zalim sibuk dengan kezalimannya, bikin orang zalim berebut kursi, bikin orang zalim berebut jabatan, bikin orang zalim berebut dengan orang zalim. Dan kita keluar dari persoalan itu, ya, kita melepaskan diri dari persoalan itu. Maka itu sebabnya saya berikrar untuk tetap menjadi oposisi. Oposisi? Yes. Harga mati. Baik, hadirin sekalian berkat Allah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang umat Islam dan pemikirannya, hari ini kita dihadapkan oleh gejala-gejala yang membuat umat Islam terpinggirkan. Belum pernah terjadi masa seburuk ini. Belum pernah terjadi masa sesuram ini. Belum pernah terjadi. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Ustadz Abdul Somad, di mana beliau sedang berdakwah di lingkungannya sendiri, di tempatnya sendiri, dan menjawab pertanyaan orang. Sekarang saya cerita lagi, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Saya bilang sekarang, dengarkan, demi Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Laporin silakan. Allahu Akbar. Gue lagi bicara di kampung gue sendiri, di lingkungan gue sendiri, di tempat gue sendiri, di masjid gue sendiri, di jamaah gue sendiri. Laporin deh kalau mau cari gara-gara sekalian. Demi Allah, Nabi Isa dia belum wafat, dia kembali ke akhir zaman nanti. Itulah posisi Nabi Isa dalam pandangan umat Islam. Silahkan laporin. Lu mau laporin? Lu kali pura-pura merekam dari tele. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Sungguh telah kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Nggak boleh bilang kafir. Allah yang bilang kok. Qul ya ayyuhal. Kenapa nggak boleh ngomong kafir? Kenapa gitu loh? Apa yang terjadi? Baru sekarang orang bilang kafir itu dipermasalahkan. Lebih bagus bilang kafir. Jadi nggak ada masalah gitu loh dibilang kafir. Dibilang domba-domba yang sesat, nggak ada masalah kok. Sama sekali nggak ada masalah. Ya, kafir itu kan menutup diri. Harus bilangnya non muslim. Justru muslim berbahaya. Sudahlah, ini zaman apa gini? Pemikiran siapa yang begini? Apakah pemikiran muslim sampai ke sana? Saudara sekalian, itu sebagai pengantar. Ibaratnya film itu trailernya. Itu trailernya dulu. Nah, baru kita mulai masuk. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.
Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.